Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk watawasau bil haq watawasau bis sabar, untuk kita mengkaji kembali kitab Aqidah Salaf wa Ashabil Hadis oleh Syekhul Islam Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Langsung saja kita buka halaman 162. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Secara global, tauhid asma wa sifat, kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sejak zaman dahulu sampai detik ini, tauhid asma wa sifat adalah isbatu ma asbatallahu li nafsihi fi kitabihi min asma'i wa sifatihi au ma asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi as-sahihah min ghairi tashbihin au tahrifin au takyifin au ta'til. Ulama Ahlussunnah mengatakan tauhid asma wa sifat adalah kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dari nama-nama dan sifat-sifatnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi Allah dari nama dan sifatnya di dalam hadis-hadis beliau yang sahih, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan maknanya dari zahirnya, dan tanpa dinafikan atau diingkari. Ini yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, dan itu sekali lagi akidah dan manhaj Ahlussunnah tentang nama dan sifat Allah yang wajib kita pegang erat sampai akhir hayat kita nanti. Ya. Kemudian beliau Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, atau sebelumnya pada akhir pembahasan kemarin, beliau membantah kelompok Al-Musyabbihah dan kelompok Al-Mu'attilah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dan juga yang menafikan. Di antara yang menafikan adalah yang menyelewengkan, mentakwil sifat-sifat Allah
kepada makna yang batil yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyinggung kemarin takwilnya kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah yang juga diikuti oleh kelompok Asy'ariyah sekarang. Mentakwilkan yadullah, tangan Allah, dengan nikmatullah, kenikmatan Allah, atau dengan kudratullah, kekuasaan Allah. Ini kata beliau adalah takwilnya kelompok Mu'tazilah, kelompok Al-Jahmiyah. Ahli sunnah tidak pernah mentahrif, mentakwil dengan takwil-takwil yang batil tersebut. Demikian pula ahli sunnah tidak mentasbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ahli sunnah juga tidak membayang-bayangkannya. Tadi ada 4 larangan dalam tauhid asma wa sifat. Tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, tidak membagaimanakan sifat-sifat Allah, tidak mentakwil sifat Allah kepada takwil yang batil, dan juga tidak menafikannya. Menetapkan apa adanya sesuai dengan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang as-sahihah. Kemudian setelah itu Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa qad a'adzallahu ta'ala ahla sunnah minat tahrifi wa tashbihi wa takyif. Allah Subhanahu wa taala menjaga, melindungi ahlu sunnah wal jamaah dari at-tahrif. Artinya ahlu sunnah wal jamaah tidak mentahrif. Tahrif, sebagaimana kata Allah, adalah kelakuan orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahud. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka ahlul kitab suka mentahrif, menyelewengkan firman Allah dari makna yang sebenarnya dari yang sebenarnya. Itu tahrif. Kata para ulama, at-tahrif secara global, secara umum ada 3. Mentahrif harokat firman Allah, seperti ahlul bid'ah ketika membaca firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Itu ayat yang ada dalam Al-Quran. Tapi mereka ahlul bid'ah membaca dengan mengatakan wa kallamallaha Musa taklima. Ya. Kalau yang benar, Allah di dhamma di situ. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah yang berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Wa kallamallahu Musa. Karena akidah ahlul bid'ah tidak mau mempercayai Allah punya sifat al-kalam, di antaranya kelompok Mu'tazilah, mereka membacanya dengan wa kallamallaha Musa taklima. Nabi Musa yang berbicara dengan Allah. Itu salah satu bentuk tahrif harokat. Ya, harokatnya dirubah, wa kallamallahu menjadi wa kallamallaha. Dan ini ada pernah terjadi dialog antara ahli bid'ah dengan salah seorang orang Arab Badui yang tentunya alal fitrati salimah, atau dia dikatakan ahli bahasa Arab. Ketika ada kelompok Mu'tazilah membaca wa kallamallaha Musa taklima, Allah di situ di fathah wa kallamallaha, maka orang Arab Badui atau yang fasih bahasa Arab tadi mengatakan, ya sudah, kalau engkau membacanya dengan di fathah wa kallamallaha Musa taklima, ambil sudah. Tapi bagaimana dengan firman Allah wa kallamahu rabbuhu? Kalau dalam segi bahasa Arab ini nggak bisa dirubah-rubah. Wa kallamahu rabbuhu. Rabbnya pasti di dhamma di situ. Rabbuhu. Rabb Allah, yaitu Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa. Nabi Musa sebagai objeknya, subjeknya al-mutakallim huwallah. Ya. Ini sekali lagi salah satu contoh tahrif harokat. Ada pula tahrif atau takwil huruf. Ya, kalau tadi harokat, sekarang tahrif huruf. Seperti contohnya kata para ulama,
ketika Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istawa. Kata Mujahid, Abul Aliyah dari kalangan para ulama tabi'in, mereka mentafsirkan istawa ala wartafa. Allah tinggi di atas arsy. Allah istawa artinya tinggi di atas arsy. Itu tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak zaman para salafus saleh. Ahlul bid'ah di antaranya yang mempelopori kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan istawa itu istaula. Ya. Ditambahi apa? Lam. Istawa ditambahi lam menjadi istaula. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, alangkah miripnya lamnya mereka ahlul bid'ah dengan nunnya Yahudi. Allah ketika memerintahkan Yahudi mengatakan wa qulu hittah. Orang Yahudi mengatakan hintah ditambahi nun. Orang Yahudi menambahi nun, mentahrif dengan menambahi huruf, yaitu nun. Hittah menjadi hintah. Ahlul bidah dari kelompok Jahmiyah dan para pengekor mereka mentakwilkan, mentahrif istawa dengan istaula, menambahi huruf. Ya. Ini tahrif huruf. Ada lagi tahrif ucapan atau kata. Ya. Sebagaimana ahlul bid'ah ketika mentahrif, mentakwil sifat misalnya al-mahabbah bagi Allah. Allah mengatakan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta mereka dan mereka cinta kepada Allah. Kata mereka al-mahabbah itu artinya iradatu al-in'am. Ya. Iradah menghendaki untuk memberi nikmat kepada mereka. Jadi sifat cinta Allah ditakwil, ditahrif kepada kata Allah berkehendak memberikan nikmat. Ya. Itu sekali lagi bentuk tahrifnya ahli al-bidah. Ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mentahrif. Entah harokat, entah huruf ataupun kata-kata. Ya. Atau sebagian ulama mengatakan tahrif ada dua. Sebagaimana juga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tahrif lafadz dan tahrif makna. Dan itu tercakup dalam 3 tahrif tadi. Tidak saling bertentangan. Intinya secara global itu 3 bentuk tahrifnya ahlul bidah terhadap sifat-sifat Allah. Ada yang mentahrif harokat, mentahrif huruf, ada mentahrif kata-kata tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Ahlus sunnah a'adallahu ala sunnah minat tahrif. Kata Imam As-Sabuni rahimahullah, ahlus sunnah wal jamaah Allah jaga, Allah lindungi dari at-tahrif tadi. Kemudian wa tashbih. Ahlus sunnah wal jamaah dijaga, dilindungi oleh Allah Ta'ala dari at-tashbih. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. At-tashbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Itu namanya at-tashbih. Atau istilah lainnya at-tamtsil. At-tashbih atau tamtsil kurang lebih maknanya sama tadi, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Itu tashbih ala ahli sunnah yang terlarang. Ahli sunnah tidak mentashbih, artinya tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, tidak. Tidak mengatakan istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk, tidak. Ahlus sunnah menetapkan tanpa menyerupakan. Dan antum harus bisa membedakan istilah tashbih ala ahli sunnah dengan istilah tashbih ala ahli al-bid'ah. Ketika kita mengatakan kita tidak mentashbih, ahlul bid'ah juga mengatakan tidak boleh kita mentashbih. Tapi makna pemahamannya berbeda antara ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah. Kalau ahli bid'ah mengatakan kita tidak mentashbih, maksud mereka kita tidak menetapkan sifat-sifat Allah.
Seperti sifat wajah, sifat tangan, sifat istiwa. Kata mereka, kalau kita menetapkan sifat wajah bagi Allah, sifat tangan bagi Allah, sifat mahabbah cinta bagi Allah, nanti serupa dengan makhluk. Maka kita mentakwilkannya atau menolaknya, kata mereka. Jadi harus kita bisa membedakan antara istilah tasbih versi ahli sunnah dengan versi ahli al-bidah. Ahli sunnah sekali lagi ketika mengatakan kita tidak mentasbih, yaitu kita tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Adapun sekedar menetapkan sifat Allah, ini bukan tasbih. Sebagaimana kata gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Nu'aim bin Hammad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man syabbahallaha bisyai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Yang mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, dia kafir. Wa man ankara ma wasafallahu bihi wa rasuluhu faqad kafara. Dan barang siapa mengingkari sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dan ditetapkan oleh Rasul SAW, maka dia kafir. Namun kata beliau, wa laisa fima wasafallahu bihi wa rasuluhu tasbihun. Adapun sekedar mensifatkan, menetapkan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasul SAW, itu bukan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Namun itulah ahli bid'ah, mereka gagal paham. Dikira kalau menetapkan sifat Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini sekali lagi kegagalan paham mereka. Itulah ahli bid'ah, senantiasa gagal paham. Dan mereka selalu mencela-menceli. Selalu pelin-pelan, tidak konsisten. Contoh, kalau kita membantah mereka, mengejar mereka, misalnya tadi, istawa, kata mereka artinya istaula, menguasai. Allah istawa al-arsy artinya Allah menguasai arsy. Mengapa mereka tidak mau menetapkan sifat tinggi bagi Allah di atas arsy? Kata mereka, kalau kita menetapkan Allah tinggi di atas arsy, nanti sama dengan makhluk. Ya. Mereka lari dari menyerupakan Allah, katanya, mensucikan Allah niatnya. Dengan mentakwilkan, mentahrif istawa kepada istaula, menguasai. Kita kejar, kita bantah. Kalau kalian mengatakan Allah menguasai arsy, ya, itu juga bentuk tasbih. Karena apa? Manusia, makhluk juga punya sifat istaula, menguasai. Ya. Raja ini menguasai kerajaan fulan dan fulan misalnya. Ya. Presiden berkuasa atas negara ini misalnya. Ini juga apa? Sifat istaula, menguasai. Berarti kalian lari dari mentasbih Allah kepada makhluk, lari kepada apa? Tasbih yang lainnya. Kalau mereka mengatakan beda kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk, maka kita jawab lagi, demikian pula dengan Allah tinggi di atas arsy, beda dengan tingginya makhluk di atas yang lainnya. Ya. Namun itulah ahlul bidah tidak konsisten. Mereka mencela-mencela, mereka pelin-pelan, dan mereka gagal paham. Maka sekali lagi, bedakan istilah tasbih ala ahli sunnah dengan tasbih ala ahli al-bidah. Kalau ahli sunnah mengatakan kita tidak mentasbih, yaitu maksudnya kita tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kita tidak mengatakan istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk. Kita nggak mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. A'adallahu ala sunnah minat tasbih. Adapun ahli bidah, ketika mengatakan kita tidak mentasbih, maksud mereka tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah yang telah Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana istilah-istilah yang lain, seperti yang sudah kita bahas, istilah tauhid menurut Mu'tazilah. Mu'tazilah ketika mendengungkan, menggembar-gemborkan tauhid, maksud mereka adalah nafyus sifat, mengingkari, menafikan sifat-sifat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun tauhid inda ahli sunnah wal jamaah mencakup rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat.
Dan di situ tidak ada menafikan sifat-sifat Allah. Jadi sekali lagi harus dipahami dengan benar. Ahlussunnah sama sekali tidak mentasbih. Maka sungguh dusta ahlul bidah ketika menuduh ahlussunnah dengan istilah musyabbiha atau mujassimah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ahlussunnah wal jamaah dijaga oleh Allah dari at-takyif, membagaimanakan sifat-sifat Allah. Ini mengingatkan kita kepada asar riwayat dari Imam Daril Hijrah, Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Ketika ditanya oleh seseorang, kaifastawa, bagaimana Allah istiwa? Beliau mengatakan al-istiwa maklum. Allah istiwa secara bahasa Arab itu sudah dipahami maknanya. Yaitu tadi, Allah tinggi di atas al-arsh. Adapun wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya Allah istiwa, tidak ada yang tahu. Ini masalah gaib. Ya, dan kata para ulama, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau kita ini memenuhi salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama, melihat zat sesuatu itu. Ketika kita tidak pernah mengetahui, tidak melihat zat Allah, tidak mungkin kita bisa membagaimanakan sifat-sifat Allah. Kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau kita melihat yang semisal dengan sesuatu itu. Dan tidak ada yang semisal dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka nggak mungkin kita bisa membagaimanakan sifat Allah. Kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau kita mendapatkan kabar berita yang otentik tentang bagaimana sesuatu itu. Dan tidak ada ayat atau hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimananya sifat Allah. Ayat dan hadis hanya menetapkan ini sifat Allah, ini sifat Allah, tanpa menjelaskan bagaimananya. Maka nggak mungkin kita bisa mentakyih, membagaimanakan sifat Allah. Makanya kata Imam Malik, wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya sifat Allah, bagaimananya istiwa Allah, bagaimana tangan Allah, itu majhul, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bedanya yang sudah pernah kita bahas ahlu tafwid dengan as-salaf. Ada juga ahlul bid'ah yang gagal paham. Mereka mengatakan ahlu sunnah itu menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah. Kita katakan ini ucapan yang sesat menyesatkan. Ini dusta atas nama salaf. As-salaf tidak pernah menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah. Yang diserahkan oleh salafus saleh kepada Allah itu tentang bagaimananya. Makanya Imam Malik membedakan 2 hal tadi. Makna istiwa, makna sifat Allah sudah dipahami dalam bahasa Arab. Para tabi'in tadi mentafsirkan istawa dengan ala wartafa, dipahami. Bukan mengatakan wallahu a'lam apa maknanya istawa, tidak. Itu adalah ahlu tafwid, ahlu tajhil. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, syarru aqwali ahlul bidah. Ini ucapan yang paling jelek dari ucapan ahlul bid'ah. Karena menuduh secara langsung atau tidak langsung Rasul dan para sahabat jahil terhadap makna istiwa atau sifat-sifat Allah. Karena mereka mengatakan yang tahu makna sifat Allah hanya Allah. Berarti menuduh Rasul tidak paham. Na'udzubillahi min dzalik. Dan menuduh para sahabat tidak paham. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya yang diserahkan kepada Allah itu bagaimananya sifat Allah, bukan maknanya sifat Allah. Maka sekali lagi hati-hati, ada ahlul bidah seperti yang pernah kita bacakan dari ucapan atau klaim Hasan al-Banna, tokohnya kelompok Ikhwan Muslimin dalam kitabnya Al-Aqaid, bahwasanya kata dia salaf itu menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah, tidak mau membahas apa makna sifat-sifat Allah dari ayat ataupun dari hadis. Menyerahkan maknanya kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ucapan sekali lagi sesat menyesatkan, ucapan yang gagal paham, ucapan yang dusta atas nama as-salaf. As-salaf memahami, as-salaf memahamkan manusia tentang makna sifat-sifat Allah sebagaimana kata Imam Malik, al-istiwa maklum. Makna istiwa sudah dipahami, yaitu ala wartafa. Adapun bagaimana ini yang majhul. As-salaf itu menyerahkan yufawidunal kaifiyah lal makna. As-salafus saleh, para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in menyerahkan bagaimananya sifat Allah kepada Allah. Menyerahkan apanya?
kaifiyahnya, bagaimananya sifat Allah kepada Allah, bukan maknanya. Kemudian kata Imam Malik, wal imanu biwajib, mengimani Allah istiwa di atas aras, mengimani sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu wajib. Adapun wasu'al anu bid'ah, bertanya bagaimananya sifat Allah, itu pertanyaan yang bid'ah, karena tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka orang yang paling antusias bertanya tentang urusan agama. Namun ketika berkaitan dengan nama dan sifat Allah, mereka tidak pernah bertanya bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Imam As-Sabuni rahimahullah sekali lagi, wa qad a'adzallahu ta'ala ahla sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi, menjaga ahli sunnah dari tahrif, menyelewengkan ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat kepada makna yang batil. Wa tashbih, dari menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa takyif, dari membagaimanakan sifat Allah. Wa manna alaihim bit ta'rif wa tafhim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada ahli sunnah pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar. Ini yang juga harus kita yakini. Kita paham akidah sahihah itu taufik minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa taufik dari Allah tidak mungkin kita bisa tahu akidah yang sahihah ini. Maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Meskipun mungkin dalam urusan dunia kita istilahnya di bawah garis standar misalnya. Namun harus kita bersyukur kita masih memiliki akidah sahihah. Nikmat Allah yang paling luar biasa, yang paling agung adalah nikmat paham akidah sahihah. Sebagaimana kata Sufyan bin Uyainah, ma'an amallahu ala abdin ni'matan minan ni'am a'zama min an arafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang lebih besar, lebih agung yang Allah anugerahkan kepada hamba dibandingkan Allah menganugerahkan kepada mereka pemahaman tentang la ilaha illallah, tentang tauhid, tentang akidah as-sahihah. Wajib kita bersyukur. Ini semuanya karena taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hasil kerja kita semata. Maka wajib untuk kita mensyukurinya dengan terus kita pegang erat akidah sahihah ini sampai akhirat kita, dan senantiasa kita mohon kepada Allah as-sabat hatal mamat. Jangan sampai kita mencela-mencela dalam masalah al-akidah. Harus kita betul-betul mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kemudian dengan terus kita mempelajari akidah sahihah ini. Ini salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, dan tidak boleh kita merasa bosan dalam mengkaji kitab-kitab akidah as-salaf dalam rangka tadi untuk meraih keistiqomahan di atas akidah as-sahihah biidznillah ta'ala. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, hatta salaku sabila tauhid wa tanzi. Dengan pertolongan dari Allah, perlindungan dari Allah itulah ahli sunnah wal jamaah mereka berjalan di atas jalan tauhid yang benar, jalan at-tanzih, mensucikan Allah dari segala bentuk aib, dari segala bentuk penyerupaan dengan makhluk. Ini tauhid ala ahli sunnah wal jamaah, bukan tauhid ala Jahmiyah, Mu'tazilah ataupun ahli bidah. Wa taraku al-qaula bit-ta'til wa tashbih. Maka ahli sunnah pun meninggalkan at-ta'til, menafikan sifat Allah, atau tashbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ahli sunnah pertengahan di antara dua kelompok sesat, kelompok al-musyabbihah dan kelompok al-mu'attilah. Ahli sunnah, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, wasatun bainal firaq, wahum wasatun bainal firaq kama anal Islam wasatun bainal umam. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Aqidah Wasithiyah, sebagaimana nama judul kitab itu, Aqidah Wasithiyah itu akidah pertengahan. Tentunya pertengahan berdasarkan dalil, bukan berdasarkan hawa nafsu atau akal semata. Kata beliau,
Ahlussunnah pertengahan di antara semua kelompok-kelompok sesat. Sebagaimana Islam pertengahan di antara semua umat-umat kafir. Di antara pertengahan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu dalam masalah tauhid asma wa sifat. Pertengahan antara kelompok musyabbihah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ada kelompok musyabbihah yang mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Itu kelompok musyabbihah. Ahlussunnah meninggalkan at-tasybih. Ahlussunnah pertengahan juga dari kelompok al-mu'attilah. Antara musyabbihah dan mu'attilah. Mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah. Entah ta'til kulli atau juz'i, kata para ulama. Ta'til ada dua macam. Ta'til secara keseluruhan totalitas, sebagaimana akidah Jahmiyah yang menafikan, mengingkari semua nama dan sifat Allah. Al-Mu'tazilah mengingkari semua sifat Allah. Atau ta'til al-juz'i, sebagaimana ta'tilnya kelompok Asy'ariyah. Mereka menetapkan 7 sifat, mengingkari atau mentakwil sifat-sifat yang lainnya. Ahlussunnah pertengahan. Ahlussunnah tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, dan Ahlussunnah tidak menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah. Menetapkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tanpa tasbih, tanpa mentakyif, tanpa mentarif, tanpa mentaktil tadi. Ini semuanya bitaufiq minallahi azza wa jalla. Hatta salaku sabila tahwid atau tauhid wa tanzih wa tarakul qawla bitaktil wa tasbih. Ahlussunnah meninggalkan at-tasbih wa ta'til wa taba'u qaulallah azza wa jalla, dan Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti firman Allah, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Ayat ini sebagai pedoman yang terang benderang bagi Ahlussunnah wal Jamaah untuk berpegang teguh dengan tauhid asma wa sifat di atas al-haq. Ya. Coba kita renungkan firman Allah, laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Wa huwa samiul basir, itu menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Itulah Ahlussunnah pertengahan. Bukan seperti kelompok musyabbihah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak berpegang teguh dengan laisa kamitslihi syai'un. Wa huwa samiul basir, ini membantah kelompok al-mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah. Ahlussunnah pertengahan mengambil semua ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir, menetapkan tanpa menyerupakan. Itu akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak seperti Mu'attilah yang menafikan sifat Allah, dan tidak pula seperti musyabbihah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Al-musyabbihah hanya mengambil wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, tapi menyerupakannya dengan makhluk. Kelompok Mu'attilah mengatakan laisa kamitslihi, Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, maka tidak punya, Allah tidak punya tangan, tidak punya sifat. Ahlussunnah pertengahan mengambil dua-dua ayat tadi. Allah memiliki nama dan sifat, tapi Allah nama dan sifatnya tidak sama dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, itu tanzihun walakin bila ta'til, meniadakan penyerupaan terhadap makhluk tapi tanpa menolak sifat-sifat Allah. Wa huwas samiul basir isbatun bila tasbih. Wa huwas samiul basir itu menetapkan sifat Allah tapi tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa taba'u, Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti firman Allah, dan wattaba'u qala Allah azza wa jalla laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Kemudian Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata lagi, wa kama waradal Qur'an bi dzikril yadain bi qaulihi lima khalaqtu bi yadayya. Imam As-Sabuni menekankan lagi, menegaskan lagi salah satu sifat Allah yang wajib ditetapkan
yaitu sifat tangan bagi Allah. Ini sudah kita lewati pada edisi pertama kajian kitab ini. Allah memiliki sifat al-yadan, dua tangan. Dalilnya kata beliau dalam surat Shad ayat 75, ketika Allah berkata kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, biyadayya. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan apa adanya. Al-yadan bagi Allah, kedua tangan bagi Allah, tanpa ditakwilkan kepada an-ni'matain, kedua nikmat Allah, atau al-qudratain, naudzubillahi min dzalik. Tidak ada salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mentakwil atau mentahrif sifat yadan dengan an-ni'matan, nikmat atau al-qudratan, kedua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diulangi lagi oleh Imam As-Sabuni tentang penetapan ahli sunnah terhadap sifat al-yadain bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga membawakan ayat bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Ya. Tidak ada ulama salaf yang mentafsirkan al-yadan dengan al-qudratan, dua kekuasaan Allah, atau an-ni'matan atau al-quwatan. Tidak ada. Ya. Sekali lagi itu adalah kata Imam As-Sabuni seperti yang kita lewati adalah takwilnya, tahrifnya kelompok Mu'tazilah, kelompok Al-Jahmiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa waradatil akhbarus sihah an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang penetapan sifat tangan bagi Allah ini banyak. Dari ayat ataupun dari hadis yang sahihah. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah nge-share atau memposting akidah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Ghunya yang berkaitan juga tentang sifat tangan bagi Allah. Kata para ulama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 561 Hijriah, termasuk ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau juga menetapkan sifat-sifat Allah apa adanya. Sebagaimana Imam As-Sabuni, diantaranya sifat al-yadan. Ini dalam kitab ini kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cuma memang nama beliau ini salah atau disalahgunakan oleh sebagian kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Akidah beliau lurus, meskipun kita yakini tidak ada yang maksum dari kesalahan. Ya. Namun di sini beliau menegaskan tentang sifat tangan bagi Allah. Di halaman 85 beliau mengatakan lahu yadan. Allah memiliki dua tangan, wakilta yaday yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Kemudian beliau membawakan ayat was-samawatu matwiyatun biyamini. Langit pada hari kiamat akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Surat Az-Zumar ayat 67. Kemudian beliau juga membawakan hadis dalam Sahih Bukhari juga, al-muqsitun yaumal qiyamah ala manabir min nur. Orang-orang yang berbuat adil pada hari kiamat di atas mimbar-mimbar dari cahaya Allah, atau dalam riwayat an yaminir rahman, di samping tangan kanan Allah. Wakilta yaday yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Sekali lagi, Ahlussunnah menetapkan apa adanya. Allah punya dua tangan dan kedua tangan Allah itu kanan, sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan tangan makhluk. Tidak boleh kita bagaimanakan, tidak boleh kita takwilkan. Ya. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimallahu ta'ala. Kalau mereka mengaku cinta Syekh Abdul Qadir Jailani, mengaku pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani, harus mereka mengikuti akidah beliau. Di antaranya tadi, akidah beliau yang beliau cantumkan dalam kitab beliau, yaitu Al-Ghunya Litalibi Tariqi Al-Haq. Namun sangat disayangkan banyak yang mengaku cinta Syekh Abdul Qadir Jailani namun tidak paham akidahnya Syekh Abdul Qadir Jailani atau menyimpang dari akidah beliau. Naudzubillahi min dzalik.
Intinya sekali lagi, Ahlussunnah meyakini Allah punya sifat tangan dan Allah kedua tangannya itu kanan berdasarkan dalil ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang as-sahihah. Bahkan kata para ulama, redaksi penetapan sifat tangan Allah banyak sekali. Ya, bahkan ratusan kalau dikumpulkan dari ayat Al-Quran, hadis, dan juga dari ucapan sahabat dan tabi'u, dan tabi'in dan para tabi'u, at-tabi'in. Kemudian kata beliau, wa waradatil akhbaru sihah an Rasul SAW. Hadis-hadis sahih dari Rasul SAW itu juga banyak menyebutkan sifat tangan bagi Allah. Dan sudah disampaikan manhaj Syekh atau Syekhul Islam Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah dalam tauhid asma wa sifat dan dalam masalah akidah secara umum, yaitu hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya. Tanpa mensyaratkan hadisnya mutawatir. Tidak ada, itu manhajnya lil bidah. Kalau mensyaratkan dalam masalah akidah harus hadisnya mutawatir, itu manhajnya alil bidah, bukan manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Makanya beliau mengatakan di sini, dan telah sampai hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW tentang penetapan sifat tangan bagi Allah. Seperti hadis ka khobari muhajati Musa wa Adam. Seperti hadis dalam Sahih Bukhari Muslim dan juga yang lainnya tentang dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Di situ ada kata-kata bahwasanya Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, istafakallah birisalati wa khattalaka tara biyadi. Wahai Musa, Allah telah memilihmu dan Allah telah menulis Taurat dengan tangannya. Kita nanti akan bacakan ya setelah membacakan hadis yang berikut ini dari kitab Asma wa Sifat oleh Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian dalil berikutnya, cuma ini hadisnya tidak sahih. Khalaqakallahu biyadihi wa asjadalaka malaikatahu. Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam dalam dialog tadi, karena hadis tentang dialog Nabi Adam dan Nabi Musa itu banyak riwayatnya. Namun secara asal itu sahih, ada dalam Bukhari Muslim. Cuma ada riwayat-riwayat lain yang tidak sahih, di antaranya di sini. Kata Nabi Musa, Allah menciptakanmu, wahai Adam, dengan tangannya. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Ya. Wa mislu qauli sallallahu, demikian pula sabda Rasul sallallahu, la aj'al salihah dzurriyyati man khalaqtu biyadika man qultu lahu kun fakana. Rasul sallallahu mengatakan dalam hadis masalah dialog tadi, ya, Allah mengatakan aku tidak menyamakan antara makhluk yaitu Nabi Adam yang aku ciptakan dengan tanganku atau kedua tanganku seperti yang aku ciptakan dengan ucapanku kun, jadilah maka jadilah dia. Namun hadisnya ini tidak sahih. Nanti akan kita bacakan dari referensinya. Demikian pula ada sabda Rasul, khalaqallahu firdaus biyadi. Allah menciptakan surga Firdaus dengan tangannya. Kalau kita lihat di footnote ya, cetakan yang ada di hadapan kita ini, hadis dua hadis tadi itu diriwayatkan diantaranya oleh Imam Baihaqi dalam kitab beliau Asma wa Sifat. Dalam kitab beliau Asma wa Sifat. Ya, ini sekedar tambahan maklumat. Ini kitab Asma wa Sifat karangan Imam Baihaqi. Kalau cetakan saya ini ada 2 jilid dengan tahqiq Asy-Syaikh Abdullah bin Muhammad Al-Hashidi, dan ditakdim diberikan muqaddimah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Ya, yang ma'ruf insyaallah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i yang mentahqiq kitab ini, mentakhrij kitab ini, salah satu murid Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Secara ringkas, ya, Imam Baihaqi ini dalam kitabnya Asma Sifat ini mengumpulkan banyak riwayat-riwayat tentang sifat-sifat Allah.
Dari sisi ini baik, bagus. Cuma kesalahan beliau mentakwilkan sifat-sifat tersebut. Makanya banyak ahli bid'ah memakai Imam Baihaqi untuk melegalkan kebid'ahan mereka dalam mentakwil sifat-sifat Allah. Dan itu salah satu kekeliruan Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Yakni dalam kitab Sifat Asma wa Sifat ini. Ya. Secara asal ini kitab yang luar biasa, kata pentahqiq kitab ini. Mengumpulkan riwayat-riwayat yang luar biasa tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Cuma sayangnya ada pengaruh dari guru Imam Baihaqi, yaitu Ibnul Furuq yang Asy'ariyah. Ya, jadi ditakwil-takwilkan sifat-sifat Allah tersebut. Makanya kalau antum mau beli kitab seperti ini, pakai tahqiqnya ahli sunnah. Jangan pakai tahqiqnya ahli bid'ah. Nah, malah parah nanti. Ya. Di sini tahqiqnya Syekh Abdullah Al-Hashiri dengan takdim Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Dua riwayat tadi, ya, sekali lagi tentang dialog antara Adam dengan Musa alaihissalam. Di sini disebutkan halaman 118, ya, jilid yang kedua, tentang bab maja fi isbatil yadain. Bab tentang penetapan dua tangan bagi Allah. Ini sebetulnya sama dengan ahli sunnah, cuma ada takwil-takwilnya itu yang tidak beres. Ya. Sekali lagi, secara asal beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang sifat ini luar biasa. Makanya perlu tahqiq, takhrij dari ahli sunnah wal jamaah. Makanya ahli bid'ah juga ada tahqiqnya. Namun dulumatun ba'du fawqa ba'din. Setelah membawakan ayat-ayat, beliau membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang penetapan sifat tangan bagi Allah. Di antaranya dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Di situ ada kata-kata antalladzi khalaqakallahu biyadi. Musa berkata kepada Nabi Adam, engkau wahai Adam, Allah ciptakan dirimu dengan tangannya. Ini penetapan tangan bagi Allah. Dalam hadis tadi, dialog Musa dengan Nabi Adam alaihissalam. Ini hadisnya secara asal ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian ada riwayat tadi tentang yang ada footnote-nya nomor 5 dan nomor 6 dan nomor 7 itu tidak sahih berdasarkan tahqiq di kitab ini. Isnaduhu dhaif kasabiqi, tentang ucapan Nabi Musa kepada Nabi Adam tadi. Saya kali lagi, Ahlussunnah itu berpegangan dengan yang sahih. Yang dhaif itu hanya sampingan saja. Ya, sekali lagi, fi sahihun atau dhaif, dalam hadis yang sahih ada kecukupan daripada hadis yang dhaif. Ya, sekali lagi, hadis yang dibawakan oleh Imam As-Sabuni secara asal dialog antara Nabi Adam dan Nabi Musa itu hadisnya sahih. Cuma ada beberapa riwayat yang memang tidak sahih seperti yang diriwayatkan Imam Baihaqi di sini, dan kata pentahqiq isnaduhu dhaif. Nah, ya sekedar faedah, ya mumpung ada kitabnya di hadapan kita sekarang ini, ada faedah. Di halaman 308, di sini ada 308, ada kita pernah mungkin mendengar sebagian dai. Mereka mengatakan bahwasanya Imam Abul Hasan Asy'ari itu akidahnya sama dengan Imam Syafi'i sebetulnya. Kita katakan tidak sama. Ini kata Imam Baihaqi sendiri. Dalam halaman 308, ketika membahas masalah istiwa, Allah tinggi di atas arsy. Kata Imam Baihaqi, wa ala hadhihi thariq yadullu madhhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Setelah membawakan mazhabnya para ulama salaf menetapkan Allah itu tinggi di atas arsy, beliau mengatakan inilah metodenya Imam Asy-Syafi'i. Wa ilaiha dhahaba Ahmad bin Hanbal, dan inilah mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wal Husain bin Fadl al-Bajali. Wa minal mutaakhirin Abu Sulaiman al-Khattabi. Di antaranya juga Abu Sulaiman al-Khattabi, sama dengan Imam Syafi'i. Namun kata beliau, wa dhahaba Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari ila anna Allah Ta'ala jalla thana'uhu fa'ala fil arsy fi'lan sammahu istiwa'an. Namun Abul Hasan Asy'ari, beliau berpendapat, bermazhab, beliau
berkeyakinan makna Allah istawa alal arsy itu Allah melakukan suatu perbuatan di atas aras yang dinamakan dengan istiwa. Ya. Kama fa'ala fi ghairi, ya, fa'ala fi'lan sammahu rizqan aw ni'matan agharaha min af'alihi. Jadi Imam Baihaqi sendiri membedakan antara mazhabnya Imam Syafi'i dengan mazhabnya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahumullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Ya, apakah perselisihan yang terjadi sesama penuntut ilmu dalam hal akidah dan manhaj pula? Ya banyak. Ya, ada yang karena iri dan dengki, karena hasad, ya. Ada pula yang memang karena akidah wal manhaj, banyak, atau bahkan karena kedua-duanya. Sudah memang berselisih tentang masalah akidah wal manhaj plus ya, ada iri dan dengki. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian yang berikutnya, jika seseorang punya kebiasaan sholat witir sebelum tidur dan suatu saat ia bangun sebelum subuh, apakah boleh mengerjakan sholat tahajud? Boleh. Sholat witir, sholat tahajud, waktunya mulai setelah isya sampai sebelum subuh. Boleh. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.